Senada dengan pendapat dari perwakilan pekerja, REDI, Regional Economic Development Institute, menilai kebijakan pemberian bansos sebesar Rp600.000 bagi pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta tidak tepat sasaran dan kurang berpengaruh menangkal resesi di tengah pandemi. Sebab dikhawatirkan pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta tidak cukup bijaksana dalam membeli produk lokal. Meskipun daya beli masyarakat juga akan terdorong. Ketua Regional Economic Development Institute, Abdul Mongit menyebut, bantuan seharusnya diberikan kepada pekerja dengan upah di bawah Rp3 juta bekerja di sektor yang benar-benar terdampak akibat pandemi COVID-19, seperti pekerja di sektor jasa, transportasi, pariwisata, serta restoran. Meski secara operasional penyaluran cukup sulit karena umumnya pekerja tersebut tidak di-cover BPJS Ketenagakerjaan, namun lebih tepat sasaran dibandingkan dengan pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta yang mendapatkan bansos. Kalau kita bicara tentang efektif, tentu kita ngomong efektif. Tapi efektifnya itu seberapa, tentu kita bisa bertanya lagi. Ini sebagai satu komitmen pemerintah bagus, tapi ke depan saya pikir kita selektif melihat apakah yang 5 juta itu betul-betul turun atau tetap. Kalau tetap 5 juta masih bagus. Tapi kalau teman-teman yang di sektor transportasi penghasilannya nol. Nah, mereka untuk bisa konsumsi berarti utang atau mengurangi konsumsinya dan itu tentu tidak bagus bagi perekonomian. Jadi inilah kita harapkan langkah bagus pemerintah ini sebagai langkah awal untuk membuat konsumsi masyarakat meningkat, artinya juga resesi bisa kita kurangi dampak buruknya. Menanggapi ketidakpuasan perwakilan Serikat Pekerja yang menganggap alokasi dan dasar pemberian dana bantuan subsidi upah yang terkesan pilih kasih dan tidak memenuhi unsur keadilan untuk pekerja di Jawa Timur, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estubagio menyebut, program bantuan subsidi upah untuk pekerja bergaji di bawah 5 juta merupakan bentuk apresiasi atau penghargaan untuk pekerja formal yang selama ini uangnya dikurangi untuk membayar iuran BPJS. Senada dengan program-program bantuan subsidi lain yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu pekerja terdampak COVID. Karena itu, memang tidak mengcover kebutuhan total pekerja di Jawa Timur yang tercatat lebih dari 20 juta orang. Hanya 1,89 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif ketenagakerjaan atau tak sampai 10% dari jumlah total pekerja di Jawa Timur. Pekerja itu kan bermacam-macam, ada pekerja formal, pekerja informal. Oke, itu yang pertama ya. Nah, kalau pekerja yang ikut BPJS ini ada dua juga, ada yang dibayar oleh perusahaan, ada yang mandiri. Nah, yang mendapat subsidi gaji ini adalah pekerja yang dibayar oleh perusahaan. Nah, angka yang perusahaannya itu hampir 1,9, hampir 1,8 sekian ya Pak Dodo. Nah, itu kalau diomongkan dari total, pekerja kita kan banyak. Ya kalau total tidak lebih dari 10% sebenarnya dari seluruh pekerja, karena pekerja kita 20 juta lebih di Jawa Timur. Tapi kan ini kan terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang komponen formalnya tadi yang dibayar itu oleh perusahaan, itulah yang mendapat subsidi. Jadi kadang pikirannya kan begini, Mbak. Yang mendapat subsidi dari pemerintah ini sudah banyak skema yang diterima, bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi perdesaan, kemudian subsidi kreatif tadi yang disampaikan Presiden. Jadi ini hanya sebagian kecil. Saya melihat cara berpikirnya adalah bahwa ini bagian dari penghargaan juga bagi pekerja formal yang di perusahaan yang uangnya juga dikurangi untuk iur BPJS gitu loh. Nah, saya kira ini tepat untuk kemudian mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh mereka. Jadi kalau persentase sebenarnya belum lebih dari 10% Mbak, dari pekerja lah ya. Tapi kalau pekerja formal yang dibayar ini sudah hampir 85% untuk mencapai dari angka 1,89. Terkait nasib peserta BPJS Ketenagakerjaan yang pemilik perusahaannya lalai membayar iuran bulanan, Deputi Direktur BP Jam Sostek Ketenagakerjaan, Dodo Soeharto, memberi kesempatan pada pemilik perusahaan untuk segera membayar kewajiban hingga 31 Agustus ini.
Setiap pekerja masih punya kesempatan mendapatkan bantuan subsidi upah selama keanggotaan BPJS Kesehatan belum dinonaktifkan. Bagi perusahaan yang telat membayar iuran, jadi melalui kesempatan ini kami menghimbau agar segera membayarkan iuran, membayarkan kewajibannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seluruh peserta selama belum dinonaktifkan akan mendapatkan bantuan subsidi.